Inilah universitas terluas kedua di Indonesia. Aku Nela. Aku adalah salah satu mahasiswi di Fakultas Teknik. Nah, Universitas Riau merupakan universitas negeri di Indonesia. Universitas ini berdiri sejak tahun 1962. Universitas Riau menaungi lebih dari 100 program studi dan 10 fakultas. Universitas Riau bertujuan untuk menjadi universitas riset yang terbuka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Asia Tenggara pada tahun 2035. Sekarang kita beralih ke gedung yang kami cintai sebagai mahasiswa yang belajar di program studi teknologi pulp dan kertas. Apalagi kalau bukan gedung TPK dengan fasilitas lengkap dan laboratorium yang sudah sesuai standar. Program studi ini bekerja sama dengan PT RAPP yang sudah berakreditasi baik di Riau. Nah, ini merupakan program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik. Program studi ini sudah ada sejak tahun 2018 dan menjadi program studi pertama di Indonesia yang mempelajari proses pembuatan pulp dan kertas secara mendalam. Halo Nel, lagi ngapain? Halo Je, ini aku lagi baca buku. Tadi aku pinjam di perpus. Buku tentang apa itu? Ini judul bukunya tentang The Psychology of Money. Wah, bukunya bagus ya. Tapi kenapa cover dan isinya itu berbeda? Oh ini jenis kertasnya beda Je. Kalau isinya ini jenis kertasnya itu kertas biasa. Kalau covernya ini disebut dengan paperboard yang fungsinya untuk melindungi isi bukunya. Hah? Paperboard? Apa itu paperboard? Nah, sini aku jelasin tentang paperboard. Paperboard biasanya digunakan untuk karton lipat, box, dan kemasan kartu. Beberapa dari konfigurasi paperboard itu yaitu container board, folding box board, solid bridge board, solid unlit board, dan white line board. Produk dari paperboard ini yaitu packaging. Di dalam packaging ini dibagi dua lagi, yaitu ada sheet paper dan paper bag. Kalau sheet paper ini kantong kertas dengan beberapa lapisan yang dirancang untuk mengangkut bahan padat seperti biji-bijian, pupuk, dan serta produk dari pertanian lainnya. Kalau paper bag itu yaitu tas kertas yang terbuat dari kertas karton atau biasa dari kraft kertas. Bahan pembuatannya bisa juga dari kertas lain sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Kertas ini dibuat dengan ukuran beragam dan bisa ditambahi dengan tulisan maupun logo yang dicetak pada kantong kertas. Di paperboard ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya itu mudah terjual dan mudah didaur ulang. Kalau kekurangannya itu jika terkena air maka akan sobek. Oh gitu ya Nel. Tapi aku masih penasaran loh, kenapa bisa cetak tulisan dan gambar di kertas setebal ini dan seglossy ini? Apa mungkin pakai printer ya? Nggak salah sih, tapi printer yang digunakan itu bukan yang kayak di pikiranmu ya. Sebenarnya sama, tapi teknik printing yang digunakan itu lebih kompleks. Hah? Gimana maksudnya? Printing apa yang kamu maksud? Coba jelasin. Jadi teknik printing itu bukan hanya terfokus pada di kertas saja. Printing juga bisa dapat dilakukan pada kertas karton, buku gambar,
bahkan baju. Jadi penasaran nih, kayak mana proses printing yang kamu maksud nih? Jadi, printing adalah proses reproduksi atau pencetakan gambar, desain, atau gambar dari media digital ke media cetak seperti karton, kertas, dan bahan lainnya. Kegiatan tersebut melibatkan transfer gambar atau desain dari media digital ke media cetak dengan menggunakan teknik dan peralatan tertentu. Jadi printing itu terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa teknik. Yang pertama itu ada offset printing, yaitu teknik printing yang biasa digunakan pada industri cetak. Yang mana prinsip kerjanya gambar atau desain dari media digital akan langsung ditransfer ke roll karet yang mana roll karet akan dicetak di atas media cetak. Yang kedua itu ada digital printing, yaitu teknik printing yang menggunakan printer yang menghubungkan dari komputer ke media cetak. Yang ketiga ada flexography, yaitu teknik printing yang digunakan pada kemasan fleksibel, biasanya digunakan untuk membuat print pada kemasan makanan atau plastik. Dan yang terakhir ada screen printing, yaitu teknik printing yang digunakan menggunakan layar yang memiliki lubang-lubang kecil, yang mana nanti tinta akan ditekan pada di atas media cetak. Selain yang 4 di atas tadi, teknik printing juga memiliki beberapa jenis lagi seperti gravure printing dan pad printing yang memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Pada industri pulp dan kertas, jenis printing yang biasa digunakan itu yang pertama ada cetak digital offset flexography yang biasa digunakan pada industri pulp dan kertas untuk mencetak kemasan kertas. Yang kedua ada flexography yang biasa digunakan untuk mencetak di atas karton yang memiliki tekstur bergelombang. Dan yang ketiga ada gravure yang digunakan untuk mencetak kertas dengan kualitas tinta yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada cetak digital yang digunakan biasa untuk memproduksi dokumen serta kertas yang dalam jumlah yang kecil. Teknik printing pada industri pulp dan kertas memberikan efek samping pada kertas yang diproduksi. Efek sampingnya itu yang pertama ada laminasi yang berfungsi untuk melapisi permukaan kertas. Yang kedua ada embossing, yaitu printing yang akan membentuk pola desain di atas permukaan kertas. Yang ketiga ada debossing. Debossing itu sebenarnya 11-12 sama dengan embossing, tapi terbalik dengan embossing. Debossing akan menciptakan cekungan di atas permukaan kertas. Dan yang terakhir itu ada hot stamping, yaitu kertas akan dilapisi dengan foil dan memanfaatkan panas dan tekanan. Selain memberikan efek samping, printing pada industri pulp dan kertas juga akan memberikan manfaat, yaitu meningkatkan nilai estetika dan kualitas kertas yang digunakan. Oh gitu, Je. Kayaknya udah ada dosen nih. Ayo Mas yuk. Ada tisu nggak? Ada. Tadi kan aku udah ngomong tuh sama Nela tentang buku. Isi sama covernya itu beda ketebalannya. Nah, tisu ini kayaknya lebih tipis lagi. Ada tahu nggak kenapa? Oh, tisu. Sebenarnya proses pembuatan tisu ini sama tuh kayak pembuatan kertas biasa. Tapi pada tisu making ini ada sedikit perbedaan, Hah? Gimana tuh? Jelasin dong. Nah, sebenarnya tisu ini terbuat dari pulp kertas murni dan recycle pulp. Nah, jadi bahan baku dalam proses pembuatan tisu ini adalah bubur kertas atau paper pulp.
Kertas tisu ini diproduksi oleh mesin pencetak dengan menggunakan sebuah silinder yang berukuran lebih besar dengan menggunakan Yankee dryer dan dilengkapi dengan hood udara panas. Silinder Yankee disemprot dengan menggunakan perekat yang berfungsi untuk merekatkan lapisan kertas. Pada proses crimping dilakukan dan menggunakan Dr. Blade yang mengikis lapisan kertas kering yang menempel pada permukaan silinder. Secara umum, kertas tisu ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kertas tisu toilet, tisu wajah, handuk kertas, serbet kertas, dan jaringan pembungkus. Ada 3 tahapan utama, yaitu tisu paper mill. Yang kedua ada rewinder. Rewinder itu adalah mesin penggulung ulang menjadi roll kecil. Yang ketiga ada converting, yaitu proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Tisu yang beredar di pasaran diproduksi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama tuh ada facial tisu, itu teksturnya tuh lembut dan halus dikarenakan dia bersentuhan langsung dengan bagian tubuh atau wajah yang digunakan untuk membersihkan wajah atau bagian badan lain yang kotor. Nah, yang kedua tuh ada toilet tisu. Itu teksturnya tuh agak lebih kuat dari tisu yang biasa atau tisu wajah tadi, karena fungsinya itu untuk membersihkan tuh sebagai pengganti air setelah buang air kecil atau buang air besar di toilet. Nah, yang ketiga ada napkin tisu. Teksturnya itu lebih mudah menyerap air dan minyak karena digunakan untuk mengelap mulut dan mengelap tangan setelah makan. Nah, tisu napkin ini juga digunakan sebagai karya seni. Nah, selanjutnya ada towel tisu, yaitu teksturnya tuh lebih kuat dan lebih halus dan berdaya serap tinggi dikarenakan digunakan untuk membersihkan tangan setelah mencuci tangan. Terus digunakan juga untuk membersihkan dapur yang kotor dan juga untuk sebagai pengganti koran untuk meletakkan gorengan. Nah, yang terakhir tuh ada multi purpose tisu. Tisu itu tuh mirip seperti tisu wajah karena teksturnya cukup lembut dan digunakan untuk berbagai fungsi membersihkan. Nah, selain bubur kertas, ada beberapa bahan baku pembuatan tisu. Yang pertama tuh ada wet strength chemicals, dispersing agent, tissue softener, internal drying strength agent, dan yang terakhir ada release agent. Oh gitu ya, jadi prosesnya bersama kayak di paper mesin dong. Tapi kalau di paper mesin dia ada winder. Loh, emang winder apaan, Wah? Jadi di paper mesin itu ada proses pembuatan kertas, dimana proses yang pertama itu dari proses headbox dan yang terakhir itu adalah proses winder. Nah, di dalam proses winder itu dia terjadi pemotongan kertas dari jumbo roll menjadi small roll, di mana dia akan dikirimkan ke customer yang diinginkan. Gak mungkin kan kertas dijual dalam bentuk ukuran yang besar dan yang berat, pastinya akan memakan banyak waktu serta tempat yang banyak. Nah, di winder inilah kertas itu dipotong sesuai dengan permintaan customer. Gimana cara motongnya? Pakai gunting kah? Atau pakai pisau? Ya kalau dipakai pisau sama gunting, sini deh aku jelasin. Jadi winder itu adalah equipment yang mengubah jumbo roll menjadi small roll sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, dia juga disebut sebagai unit yang memotong kertas atau untuk menjadikan kertas itu dari gulungan yang besar menjadi yang kecil sesuai dengan ukuran serta dimensinya dan lebarnya. Selain lebar dan dimensinya tadi, di dalam winder ini juga diperhatikan rewindernya, yaitu kegembosan pada kertas. Bila terjadi kegembosan pada gulungan kertas, maka akan membuat gulungan tersebut rusak saat penyimpanan dan pengirimannya. Agar tidak terjadi kegembosan pada gulungan kertas, maka dilakukan pengaturan manual pada rem winder. Rem winder itu memiliki kekuatan agar kertas tersebut di dalam gulungannya itu dapat ditekan secara kuat dengan diameternya 30 cm.
Adapun fungsi dari mesin winder ini yang pertama itu untuk melepaskan roll itu dari jumbo roll, kemudian dia akan memotong kertas dan menggulung kertas tersebut menjadi diameter yang kecil. Adapun bagian-bagian dari mesin winder ini yang pertama adalah unwind section, rewind section, kemudian ada let in roll, lalu ada sliotar section dan withdrawal system. Selanjutnya ada spreader roll, core chuck, upper core, ejector, safety guard, dan threading system. Nah, selanjutnya adapun proses dari winder ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wind up section, kemudian ada unwind section, dan yang ketiga adalah slitting section. Nah, proses yang pertama itu adalah unwind section. Unwind section ini berfungsi untuk membuka gulungan dari kertas yang besar. Nah, adapun setelah dari proses unwinder, gulungan akan melewati beberapa roll perantara yang berfungsi untuk melewati dan menjaga ketegangan dari suatu gulungan tersebut. Selain itu, unwinder akan dilewati melalui banana atau spreader roll, yang mana dia digunakan untuk mencegah terjadinya tumpukan setelah kertas tersebut dipotong. Nah, adapun proses yang kedua yaitu adalah slitting section. Di dalam slitting section, kertas akan dipotong sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh pelanggan ataupun customer. Prinsipnya itu dengan menggunakan 2 mata pisau, yang mana mata pisau yang di atas itu adalah runcing, sedangkan yang di bawah yaitu adalah tumpul. Fungsinya itu untuk memotong jumbo roll dari sliotar menjadi small roll sesuai dengan yang diinginkan. Di dalamnya tuh harus diatur ketinggian dari sliotar dan juga ketentuan dari sliotar yang ada di bawah. Ketentuan dari sliotar bawah itu dia harus menembus kertas berkisar antara 0,05 sampai 2,5 mm sesuai dengan kualitas kertas yang digunakan, dan ketinggian dari sliotar itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan slide-nya. Setelah kertas digulung dari proses rewinder roll, maka kertas dilepaskan dari rewinder tersebut dengan menggunakan sistem hidrolik. Nah, di dalam prosesnya itu terdapat defek dari kegembosan gulungan kertas yang disebabkan oleh 3 variasi. Yang pertama adanya tekanan rider roll, yang kedua adalah tension kertas, dan yang ketiga itu adalah kecepatan dari rewindernya. Oh, begitu ya, Sal? Tapi aku penasaran, di paper mesin itu ada yang namanya proses finishing. Aku belum tahu tentang itu. Kalau tentang finishing, mending kalian tanya Wisnu deh, soalnya kemarin kuliah dia belajar tentang itu. Tapi kalian aja, aku mau pulang dulu soalnya. Oke deh, J. Yaudah, Sal, kita telepon Wisnu aja, tanya dia sekarang lagi di mana. Halo Nu, lagi di mana? Sibuk nggak? Mau nanya. Tadi Jessica bilang mau ada belajar tentang finishing. Jadi kami belum tahu nih tentang finishing apa. Jadi boleh nggak minta tolong jelasin? Oke Nu, kami OTW ya. Bye. Jadi gimana Wisnu tentang materi finishing tadi? Oh, finishing yang di paper making ya? Iya. Jadi, finishing adalah salah satu proses terakhir dari proses pembuatan kertas. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga karakteristik kertas yang diinginkan. Proses finishing juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses yang diciptakan atau yang dihasilkan itu sesuai dengan standar yang dibutuhkan, seperti untuk percetakan, penulisan, ataupun untuk kebutuhan industri lainnya. Pada proses finishing itu terdapat 2 jenis mesin, yaitu cut size dan juga folio size. Nah, pada mesin cut size itu kertas yang dihasilkan itu akan dipotong menjadi roll dengan bagian-bagian yang kecil dan seperti sesuai dengan standar yang sudah baku. Misalnya ada A4, A3 atau F4 yang kemudian akan di-packing ke dalam box. Nah, sedangkan bagian dari mesin folio size itu biasanya kertas akan digulung dengan roll yang berukuran lebih besar, dan biasanya itu sesuai dengan kebutuhan dari customer yang kemudian akan di-wrapping. Dan salah satu kemasan yang digunakan biasanya bernama rim wrapper.
Nah, kemasan ini digunakan untuk membungkus kertas menjadi beberapa lembaran seperti 500 lembar dalam satu rim. Nah, rim wrapper ini bertujuan untuk menjaga kertas dari kelembaban ataupun selama proses penyimpanan. Dan rim wrapper ini biasanya itu berisi tentang merek dari kertasnya, ukuran, dan juga jenis dari kertas tersebut. Nah, kemudian ada alat yang bernama case packer. Case packer ini digunakan untuk mengumpulkan rim dan membawanya ke dalam kotak untuk didistribusikan. Mesin ini dapat mengemas beberapa rim kertas secara otomatis. Case packer juga bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang akan dikirim itu aman dan juga dapat lebih efisien. Kemudian ada alat yang bernama pallet packing. Nah, alat ini bertujuan untuk membungkus kotak atau karton agar bisa memudahkan proses pengangkutan dan penyimpanan. Kemudian palet yang telah terisi dengan kotak kertas itu akan diangkut menggunakan forklift dan akan didistribusikan ke tempat yang lain. Kemudian ada yang namanya folio wrapper. Nah, fungsinya adalah untuk mengemas kertas-kertas dengan ukuran yang besar seperti ukuran folio, yaitu ukuran double demi ataupun double royal. Dan ada juga yang namanya folio sitter. Nah, ini digunakan untuk memotong ukuran kertas folio yang lebih besar menjadi ukuran kertas yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya itu paper warehouse. Setelah semuanya diproses, maka kertas-kertas akan didistribusikan ke dalam paper warehouse, di mana itu adalah tempat gudang penyimpanan sebelum kertas didistribusikan ataupun dijual. Nah, jadi begitu tentang proses dari finishing. Sekarang udah ngerti kan? Oh, begitu. Nah, selesai dari proses finishing akan lanjut ke proses yang namanya converting. Hah? Converting? Apa itu converting? Untuk materi converting sendiri, kalian bisa langsung lihat aja video ini. Halo guys, perkenalkan nama saya Abdallah Zilfa Rizky. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai converting yang ada pada industri pulp dan paper. Pertama-tama, mari kita mengetahui apa itu converting terlebih dahulu. Converting adalah sebuah proses di mana produk yang sudah jadi dari pulp, industri pulp dan paper akan di packing atau dipalet untuk dikirim kepada customer. Proses pada converting pada industri kertas melalui beberapa proses. Yang pertama, produk dari winder akan dikirim kepada roll handling, yang dimana nanti akan membagi kertas menjadi yang ada yang ke PE dan ada yang ke craft. Baiklah, pertama mari kita bahas mengenai craft roll wrap. Pada craft roll wrap, roll pertama yang akan di winder, kemudian akan dikirim ke roll handling. Setelah itu akan masuk ke proses craft roll wrap. Pada craft roll wrap, roll akan langsung dibungkus, tidak mulai beberapa tahapan, tetapi akan langsung dibungkus dan langsung akan dikirim ke loading dock. Ada beberapa pengecualian ketika ada roll, ada defect atau ada kecacatan, nanti akan di rewinder terlebih dahulu, kemudian akan di roll kembali dan akan langsung dikirim ke loading dock. Baiklah, selanjutnya mari kita bahas untuk roll PE wrapping. Untuk prosesnya, pertama roll yang dari winder akan langsung menuju ke roll handling. Setelah roll handling akan langsung menuju ke proses PE wrap roll wrap. Pada PE roll wrap kemudian akan langsung menuju ke sitter roll dan customer roll, di mana roll akan dibentuk sesuai dengan keinginan customer yang akan dilakukan pada di folio sitter, folio rim wrapper, dan folio pallet packing. Ada sebagian roll akan menuju ke guillotine dari folio sitter. Setelah roll sesudah proses folio pallet packing akan langsung menuju ke APW atau automated pallet warehouse, di mana akan secara otomatis akan disimpan menggunakan robotik dan kemudian akan langsung menuju ke loading dock. Baiklah, itu saja proses yang terjadi pada converting pada industri kertas. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah
converting pada kertas merupakan proses untuk mengubah kertas dari bentuk dasar atau mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi yang siap digunakan atau diproses lebih lanjut. Pada converting ada berbagai proses yang seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, roll dari winder akan menuju ke roll handling dan akan terbagi menjadi dua. Ada yang ke craft dan ada yang ke PE. Tapi akhirnya akan menjadi ke loading yang nanti akan dikirim kepada customer sesuai dengan kebutuhan atau keinginan daripada customer tersebut. Baiklah, sekian dari saya untuk mengenai penjelasan converting. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.